cara lama buat konten udah mati. Kalau kamu beneran mau bikin konten yang bisa dapatin followers, dapatin trust, dan hasilin jutaan rupiah, kamu perlu tahu apa cara terbaik saat ini. Aku udah habisin 2 tahun pengalaman hidup aku bantuin profesional hasilin jutaan rupiah lewat konten. Dan aku ngeliat sekarang banyak banget orang yang habisin waktu dan effort yang sangat besar cuman karena mereka pakai strategi yang udah mati. Jadi ini 4 strategi yang beneran bisa berguna. Dan bagaimana cara kamu bisa pakai strategi ini untuk ngalahin 99% kreator lainnya. Strategi pertama, yang paling kontroversial aku percaya adalah jangan sempitkan dirimu kepada satu niche. Mungkin aku bisa jelasin ini pakai analogi yang super simple. Bayangin ada kota A dan kota B. Mereka terpisah oleh sebuah sungai yang sangat panjang. Lalu ada orang baik yang mau menyambungkan kedua kota ini. Orang baik ini bangun sebuah jembatan. Dan kalau kamu pikir, apakah sebuah jembatan yang kokoh hanya punya satu penopang? Pasti butuh banyak tiang yang menjadi penyangganya supaya orang lain juga percaya untuk melewati jembatan itu. Nah, ini sama kayak konten. Step pertama yang harus kamu lakuin adalah tentuin dulu apa goals kamu. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Pertanyaan pertama adalah apa? Apa goals yang ingin kamu capai di hidup ini? Contohnya, for me personally, it's always about helping people dapatin financial freedom lewat konten. Dan itu bisa beragam bagi siapapun. Dari sini, apamu ini atau tujuan besarmu itu adalah jembatan utama kamu. Lalu pertanyaan kedua adalah siapa? Siapa sih yang mau kamu bantu? Siapa yang perlu bantuanmu? For me, contoh lagi, itu adalah professionals yang capek kerja terus. Bagi analogi tadi, siapanya udah pasti antara kota A dan kota B. Kamu juga harus tahu audiensmu siapa yang ingin kamu bantu. Yang pertanyaan ketiga adalah bagaimana. Bagaimana sih cara kamu mau bantu mereka? Kalau aku mungkin aku bikin konten. Orang tadi dia bikin sebuah jembatan, dia bikin penopang yang banyak. Dan yang terakhir, kenapa? Kenapa mereka harus percaya kamu? Kenapa dari sekian banyak orang yang punya goals yang sama kayak kamu, mereka harus percaya sama kamu? Nah, ini 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Dan kenapa aku bilang kita nggak butuh niche? Karena bayangin kayak gini, tujuan besarku adalah bantu orang dapetin uang atau financial freedom lewat konten. Apakah aku harus ngomongin konten doang? Enggak kan? Aku bisa ngomongin finance, aku bisa ngomongin produktivitas, aku bisa ngomongin mindset. Asalkan semuanya sama tujuannya untuk bantu mereka bisa financial freedom lewat social media. Sama kayak jembatan tadi tujuan besarnya adalah untuk nyambungin kota A dan kota B. Tapi penopangnya bisa banyak, dia butuh batu bata, dia butuh tiang, dia butuh lem. Banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat tujuan besar itu tercapai. Strategi kedua adalah buat konten jangan pakai funneling lagi. Tofu, mofu, bofu, I think it's too old dan kayak itu menyempitkan diri kita terhadap suatu blog yang kita bahkan nggak tahu. For me, lebih cocok ketika aku bikin konten, aku mikirnya pakai 4 pilar aja. Pilar pertama namanya attract, pilar kedua namanya nurture, pilar ketiga namanya positioning, dan pilar keempat namanya convert. Kalau dipikirkan sebagai satu lingkaran yang utuh, ini lebih lengkap dibandingkan kita pakai konten funneling. Contoh, ada konten-kontenku yang tujuannya attract, dapetin new followers, dapetin orang-orang yang belum aware sama keberadaan aku. Nah, kekurangan dari sebuah konten funneling adalah mereka tuh fokus dapetin follower dari luar, mereka jualan. Problemnya adalah begitu banyak audience atau orang-orang yang follow kamu yang bukan mau beli produk kamu. Mereka literally love you. That's why kita butuh pilar nurture. Ibarat kayak tanaman yang udah mulai tumbuh, kalau kita nggak kasih sebuah penyiraman terhadap mereka, mereka akan mati, mereka akan hilang. That's why banyak yang unfollow kan, banyak yang unfollow kamu. Karena kamu kurang konten nurture, konten-konten yang lebih nunjukin sisi humannya, sisi manusianya. Ini loh ya, kalau yang kalian follow, aku bukan cuma human, aku juga manusia biasa sama kayak kamu. Lalu pilar ketiga adalah positioning. Ini adalah menempatkan diri kamu sebagai sosok yang punya otoritas, punya kredibilitas, punya kepintaran. Contoh, aku bisa ngomongin tentang konten, kayak aku punya pengalaman banyak di konten, atau aku bisa ngomongin tentang pengalaman aku bikin bisnisku. Itu positioning, dan itu butuh supaya mereka lebih percaya lagi sama kamu. Baru yang terakhir, kamu boleh jualan. Konten-kontennya convert. Jadi kalau dipikir satu pakai lingkaran, dapetin followers, pertahanin followers, bikin followers percaya, baru jualan. Strategi ketiga adalah fokus buat konten hanya kepada satu IAP doang. IAP adalah Ideal Audience Persona.
Jadi meskipun kamu punya banyak banget niche atau banyak banget topik yang ingin kamu bahas, setiap konten kamu harus nyerang kepada satu targeted audience doang. Dan setiap targeted audience pasti punya problem yang berbeda-beda. Contoh lagi, aku punya audience itu bisa profesional atau bisa anak muda. Kalau aku mau bikin konten yang tentang ngomongin uang banget, aku bisa mungkin nyerang kepada orang yang butuh uang, which is professionals. Aku bisa bilang bahwa problem mereka adalah mereka harus pergi kerja setiap hari, lalu mereka malas, tapi mereka terpaksa ngelakuin itu karena mereka butuh uangnya. Tapi kalau aku ngomong sama mahasiswa, aku bisa bilang bahwa aku dulu di posisi yang sama kayak kalian, tapi aku bisa mengubah hidup aku lewat konten. Jadi fokuslah bikin konten hanya kepada satu ideal audience persona doang. Dengan ini, pesannya akan tersampaikan dengan lebih tajam. Dan yang terakhir, untuk bagian monetisasinya, ada satu frasa yang sangat penting kalau teman-teman mau jualan produk atau sebuah digital produk lah. Jadi frasanya adalah jual implementasinya, bukan informasinya. Kalau teman-teman ikutin aku, kalau kamu lihat konten-kontenku, aku kasih semua value itu secara gratis. Tapi aku tahu bahwa value doang tuh nggak cukup bagi orang-orang untuk mengubah hidup mereka. Mereka butuh mentor, mereka butuh orang yang liatin mereka. Aku jual bagian itu, kita harus jual bagian implementasinya. Karena ada human touch kita di sana, itu yang bisa bikin produknya itu lebih mahal ketimbang cuman kasih teori yang semua orang bisa kasih teori kepada audience. Aku udah rangkumin strategi ini dalam satu PDF yang lengkap, yang free for you. Kalau kamu mau, cek aja link di deskripsi ini. Dan jangan lupa subscribe juga video ini supaya aku makin semangat bikin konten kayak gini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.